Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktikum kelima saya, yaitu praktikum statistik. Materinya yaitu tabel susulan atau cross tab. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahroni dengan NIM 4202530008. Dosen pengampu Bapak Sudianto Manulang SSNSI. Kelas PSMB 2020, Prodi Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan. Dengan asisten lab yang pertama Bang Novan Setiadi Tindaon dengan NIM 4183230015, dan yang kedua Kak Ratna Ardita Sari dengan NIM 4193530005. Materi yang kita bahas yakni tabulasi silang atau cross tab. Pengertian tabulasi silang atau cross tab. Cross tab adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data pada tabel yang berasal dari baris dan kemudian membuat jumlahnya. Analisis tabulasi silang atau cross tab merupakan adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Cross tab ini merupakan salah satu analisis data kualitatif yang berskala nominal dan digunakan untuk menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat, dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih, terutama variabel dalam bentuk kategori. Tabulasi silang dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan, karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Tabulasi silang dapat digunakan jika yang pertama, salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif, dan yang kedua, variabel berupa variabel kualitatif. Sisi atau kolom sebelah kiri dan baris atas menyatakan kelas untuk kedua variabel yang digunakan. Untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data pada tabulasi silang, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, apakah tingkat asosiasi antara variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak, dan yang kedua, seberapa kuat tingkat asosiasi atas antar variabel yang diukur tersebut. Sisi atau kolom sebelah kiri dan baris atas menyatakan kelas untuk kedua variabel yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data pada tabulasi silang. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, apakah tingkat asosiasi antara variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak, dan yang kedua, seberapa kuat tingkat asosiasi antara variabel yang diukur tersebut. Kegunaan variabel pada tabulasi silang atau cross tab. Variabel-variabel yang dipaparkan dalam satu tabulasi silang berguna untuk yang pertama, menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi. Yang kedua, melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan. Yang ketiga, mengatur data untuk keperluan analisis statistik. Yang keempat, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu. Dan yang terakhir, berguna untuk mengecek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau kuesioner. Beberapa metode uji pada tabulasi silang atau cross tab. Yang pertama ada uji chi-square. Yang kedua ada uji di directional measures. Yang ketiga ada uji statistik measures. Yang keempat ada uji kontingensi statistik. Yang kelima ada uji lambda. Yang keenam ada uji P dan Cramer's-Fig. Yang ketujuh ada uji Goodman-Kruskal. Manfaat tabulasi silang atau cross tab. Yang pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Yang kedua, menentukan besaran derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Dan yang terakhir, dapat menentukan variabel dependen atau terkait dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Langsung saja kita masuki ke praktek pada aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menuliskan data yang terdapat pada modul praktik statistik, di mana terdapat variabel pekerjaan, variabel pendidikan, dan variabel gender. Langsung saja kita masuk ke cara melihat tabulasi silang atau cross tab pada SPSS. Yang pertama kita klik analis, kemudian klik deskripsi statistik, kemudian pilih cross tabs. Nah, di sini kita terdapat 3 variabel. Yang pertama
pekerjaan, pendidikan, dan gender. Sini pekerjaan kita letak pada bagian baris. Dan pendidikan kita letak pada bagian kolom. Kemudian kita klik cells. Sini pada bagian count terdapat observe, expect, dan hide null counts. Observe pada expect ini untuk melihat ekspektasi dari suatu data statistik. Di sini saya tidak memilihnya ya. Kemudian pada bagian percentage terdapat row, column, and total. Kemudian kita klik continue. Klik OK. Nah, pada bagian output kita melihat terdapat dua tabel yaitu case processing summary dan pekerjaan pendidikan cross tabulation. Pada bagian tabel pekerjaan pendidikan cross tabulation terdapat pekerjaan di bagian baris dan pendidikan di bagian kolom. Pekerjaan terdapat karyawan, PNS, dan wira swasta, sedangkan pendidikan terdapat akademik, sarjana, dan SMU. Sini cara membacanya. Pada pekerjaan karyawan yang berpendidikan akademik terdapat 2 orang, yang berpendidikan sarjana terdapat 3 orang, yang berpendidikan SMU terdapat 4 orang. Pada pekerjaan PNS yang berpendidikan akademik terdapat 2 orang, yang berpendidikan sarjana terdapat 3 orang, yang berpendidikan SMU terdapat 3 orang, maka total ada 8. Kemudian pada pekerjaan wira swasta yang berpendidikan akademik terdapat 3 orang, yang berpendidikan sarjana terdapat 3 orang, dan pendidikan SMU terdapat 1 orang, total 7. Pada count itu jumlah pendidikan akademik pada pekerjaan karyawan terdapat 2 orang. Itulah tadi yang saya jelaskan, yaitu count. Persen within pekerjaan. Ini artinya persentase dari pendidikan akademik dari total pekerjaan karyawan. Dibagi total pekerjaan karyawan itu. Maka 2 dibagi 9 kali 100% dapat hasilnya 22,2%. Begitu juga seterusnya pada sarjana dan SMU. Dan juga pada pekerjaan PNS, within pekerjaannya juga seperti yang di atas, dan wira swasta juga. Nah, pada within pendidikan ini artinya jumlah pendidikan akademik pada total pekerjaan, yaitu 2/7 per, karena total 7 maka 2/7 kali 100% maka didapatkan hasil 28,6%. Begitu juga seterusnya pada bagian PNS dan wira swasta. Sekian penjelasan dari saya mengenai tabulasi silang atau cross tab. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan Bapak asisten lab yang telah membimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahaminya.